Kuliah Kerja Nyata atau biasa disebut KKN Universitas Diponegoro Tim 2 periode 2020-2021 masih mengangkat tema seperti tahun sebelumnya, yaitu KKN Pulang Kampung. Hal ini dikarenakan karena pandemi COVID-19 yang masih merebak. Nah, siapa sih mahasiswa di balik video ini? Yuk langsung saja. Jadi mahasiswa di balik video ini adalah salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi tahun 2018, yaitu bernama Brian Arya Kusumajati. Penasaran? Yuk lihat saja videonya. Nah, untuk lokasi KKN Brian sendiri berada di Kelurahan Bener, Kecamatan Tengaran. Nah, jadi kelurahan yang terdiri dari 5.888 jiwa penduduk ini terdiri dari 6 dusun. Di Desa Bener ini terdapat berbagai macam potensi yang bisa diolah seperti UMKM yang sangat beragam. Karena itulah alasan Brian untuk memilih tempat ini. Di Desa Bener ini terletak di antara Kota Salatiga dan juga Dusun Karangduren, tepatnya di Kabupaten Semarang. Nah, penasaran dengan KKN-nya? Yuk langsung saja, ini dia denah lokasi Kelurahan Bener. Ini merupakan foto penyerahan tanda jadi, dan ini adalah foto bersama dengan tim KKN yang berada di Desa Bener. Tidak lupa rasa terima kasih terhadap Bapak dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Insinyur Wisnu Broto, Magister Teknik, yang telah membantu saya selama ini. Salah satu program monodisiplin yang saya ambil adalah optimalisasi UMKM melalui e-commerce. Jadi, kenapa sih saya memilih judul ini? Karena seperti kita tahu bahwa di zaman sekarang peran e-commerce sangatlah penting. Hampir setiap orang memiliki handphone yang terdapat internet. Dalam internet tersebut memudahkan kita untuk mengakses berbagai macam hal. Karena itulah, dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Bener dengan UMKM-nya, diharapkan apabila dengan adanya e-commerce, maka akan memperluas jaringan pasar atau pemasaran produk-produk UMKM tersebut. Hal ini juga selaras dengan kondisi sekarang, yaitu pandemi COVID-19, di mana orang akan dipaksa untuk mengurangi sebisa mungkin kontak langsung dengan orang lainnya. Hal ini sangat selaras dengan apa yang e-commerce lakukan, yaitu kita tinggal memesan lewat online dengan sebuah aplikasi, maka tanpa kontak langsung pun kita dapat memperoleh barang tersebut. Karena itulah sangatlah potensial mengajarkan para UMKM ini tentang e-commerce. Apalagi di masa sekarang, e-commerce sangatlah laku dan sangatlah efektif untuk memperluas jangkauan pasar. Metode yang digunakan oleh Brian adalah dengan melakukan pelatihan langsung door to door ke rumah para pelaku UMKM, mengajari langsung bagaimana cara pembuatan akun dan bagaimana cara memposting dan memfoto barang dagangannya. Terlepas dari itu, memang agak sulit jika kita mengajarkan ke usia menengah ke atas. Namun, dengan tekad dan semangat yang kuat, maka kita akan dapat melakukannya. Tidak lupa, untuk keberlangsungan e-commerce ini, Brian juga membagikan modul tentang bagaimana cara melaksanakan e-commerce kepada UMKM, dengan harapan bahwa kedepannya ilmu ini dapat diteruskan ke generasi setelahnya.
Selain itu, di Desa Bener juga terdapat berbagai macam wisata yang sangat membajakan mata. Seperti bisa kita lihat di sini adanya bank sampah yang sangat terawat dan oleh warga sekitar. Terdapat juga perkebunan tebu, dan tentu saja yang akan saya kunjungi kali ini adalah pemandian air Senjoyo. Pemandian ini merupakan pemandian yang berasal dari mata air yang sangat jernih yang terdapat di sana. Di sini kalian tidak hanya dapat berenang, tapi kalian dapat melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti mencuci pakaian, mencuci tenda, bermain wahana air lainnya, dan tidak lupa di sini airnya sangat jernih atau menenangkan pikiran Anda. Di Senjoyo ini pula para orang dapat melakukan relaksasi karena di sini terdapat kolam ikan yang sangat jernih di mana ikan tersebut dapat berinteraksi dengan kita. Tidak lupa di sini juga banyak sekali UMKM yang tidak asing lagi bagi kita yang dapat menyambung perekonomian desa tersebut. Pemandangan yang asri, air-air yang jernih akan membuat pikiran kita lebih tenang dan membuat relaksasi pikiran kita. Untuk monodisiplin program yang kedua, kali ini Brian melakukannya di sebuah UMKM susu kedelai yang ada di Desa Kadipurwo. Seperti kita ketahui bahwa kali ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh pembukuan keuangan. Hal ini dikarenakan banyaknya human error atau kesalahan-kesalahan manusia yang dilakukan, seperti kesalahan mencatat, kesalahan menghitung perkalian pembagian, ataupun kesalahan dalam menentukan stok yang ada. Karena itulah yang memberikan ide untuk Brian melakukan program kedua ini, yaitu melakukan digitalisasi pembukuan keuangan melalui aplikasi Siapik kepada para pelaku UMKM. Aplikasi Siapik adalah aplikasi yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan pembukuan. Karena pada kenyataannya, dengan pembukuan yang baik, yang efisien, yang efektif, dan minim dengan kesalahan, maka akan dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu kegiatan usaha tersebut. Dengan begitu, suatu pelaku usaha dapat menentukan arah ke depannya bagaimana dia melakukan usahanya tersebut. Karena itulah, menurut Brian sangatlah penting untuk melakukan digitalisasi pembukuan keuangan sehingga meminimalisir adanya rasa malas dan adanya kesalahan human error yang telah disebutkan sebelumnya. Karena dengan UMKM yang pembukuannya efektif, maka UMKM tersebut akan jauh lebih berkembang dan jauh lebih berorientasi kepada usaha yang jauh lebih besar jangkauannya. Sama seperti program sebelumnya, setelah melakukan pelatihan secara door to door bersama teman saya tidak lupa untuk membagikan modul pembelajaran tentang apa yang telah saya ajarkan sebelumnya. Hal ini untuk memotivasi dan untuk meneruskan ilmu yang telah kami ajarkan ke pelaku UMKM tersebut. Semoga akan bermanfaat di hari kemudian. Selanjutnya, selain pemandian mata air Senjoyo, di sana juga terdapat pacuan kuda yang sangat terkenal. Pacuan kuda Tegarawaton. Di sini, bila pagi hari dan sore hari, pemandangannya sangatlah indah. Dan apabila kalian beruntung, kalian dapat melihat gerombolan kuda-kuda yang sedang berlari di sini atau sekedar berjalan di sini dengan pemiliknya. Pemandangan hal seperti ini adalah pemandangan yang jarang dapat kita lihat di kota-kota besar lainnya. Kemudian ini adalah kesan-pesan dari Ketua Lurah, yaitu Bapak Haji Saifuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin, Kepala Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Untuk menyampaikan kesan dan pesan atas kedatangan tim KKN Universitas Diponegoro Semarang, untuk kesan hanya rasa syukur yang dapat saya lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena untuk yang kesekian kalinya Universitas Diponegoro Semarang mempercayai Desa Bener sebagai salah satu desa tempat melaksanakan kuliah kerja nyata, dan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang, meski dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki, akan tetapi akan kami bagikan pengalaman dan kemampuan kami kepada anak-anak mahasiswa. Berharap semoga dengan kedatangan anak-anak KKN dapat menularkan ilmu yang mereka dapat dan dapat dipraktekkan di kehidupan masyarakat, tentunya yang sesuai disiplin ilmu yang mereka tempuh, baik disiplin ilmu UMKM, kesehatan, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Dengan kedatangan tim KKN Undip ini, semoga saya selaku pribadi dan pemerintah desa, teman-teman perangkat desa, serta masyarakat Desa Bener dapat belajar bersama atau tukar kawruh. Kami sangat berterima kasih kepada anak-anak KKN atas motivatornya kepada kami selaku pemerintah desa, dan juga atas nama masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil yang merasa asa telah terbuka jalan untuk meraih kesuksesan. Untuk pesan, jangan pernah lupakan Desa Bener. Ini apalagi para pelaku usaha kecil telah termotivasi oleh kehadiran anak-anak KKN agar para pelaku usaha untuk selalu berusaha sekuat tenaga meraih asa kesuksesan. Dikarenakan waktu yang hanya kisaran 42 hari, tidak mungkin disiplin ilmu yang anak-anak KKN peroleh di bangku kuliah dalam hitungan tahun akan diserap sepenuhnya oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil menengah. Mohon maaf kepada semuanya apabila kami selaku pemerintah desa dan atas nama masyarakat Desa Bener, apabila di dalam memberikan tempat dan juga fasilitas penunjang untuk anak-anak KKN terkesan seadanya. Terutama saya secara pribadi dan selaku kepala desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam memberikan bimbingan tidak seperti apa yang adik-adik harapkan, itu karena keterbatasan kemampuan kami belaka. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami kepada adik-adik tim KKN Undip Semarang, janganlah Anda cepat berpuas diri. Belajarlah dan tetaplah belajar. Perjalanan Anda masih jauh. Raihlah mimpimu, tetap berbakti kepada kedua orang tuamu, hormati yang tua dan sayangi yang muda. Ingat, ilmu padi semakin merunduk, semakin berisi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali banyak kekurangan dan kesalahan. Kami atas nama Kepala Desa Bener, Saifuddin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat lagi untuk mencapai cita-citanya, agar nanti ilmu yang didapat baik waktu KKN maupun di kampus bisa diterapkan lagi waktu nanti bekerja. Terima kasih KKN Undip. Semoga hal kecil yang kamu lakukan ke masyarakat dapat berguna di masyarakat untuk kedepannya. Terima kasih KKN Tim 2 Undip periode 2020-2020. Sekian, saya Brian Arakusumajati, pamit undur diri.